Shalom, selamat bertemu kembali hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan kembali belajar hari ini. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat dan juga selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Oh ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, ayo subscribe dulu. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Hari ini kita akan belajar bab 3 dengan judul Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Adapun bahan Alkitab yang akan membantu kita untuk memahami materi kita pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4 dan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6. Sudah siap alat-alat belajar dan Alkitabnya? Jika sudah, kita akan belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah belajar materi ini adalah yang pertama, siswa memahami arti baptisan menurut Alkitab. Yang kedua, siswa memahami makna dari baptisan. Yang ketiga, siswa mengenal macam-macam baptisan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala curahan berkat, kesehatan, serta kesempatan hidup hari ini, di mana Tuhan telah memampukan kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, beri hikmat, kepintaran, dan akal budi, agar kami mengerti serta memahami pelajaran kami ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu bagian A, arti baptisan. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptize, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 4, Lukas pasal 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan Perjanjian Lama. Namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian tetapi sebagai lambang pertobatan untuk menerima pengampunan dosa.
Yohanes mengatakan ia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri. Sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, menuju kepada Kristus yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Selanjutnya, baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 16a, Matius pasal 19 ayat 14a, Markus pasal 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab, begitu pula baptisan orang dewasa. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, mengabarkan Injil Kerajaan Allah dan membaptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi, unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Tadi kita telah masuk ke dalam materi bagian A, yaitu arti baptisan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai baptis percik atau selam pada bagian B ini. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai baptisan mana yang lebih alkitabiah. Namun, Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberi penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Slide ini merupakan slide penugasan siswa. Silakan diperhatikan tugas-tugasnya, dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama.
Sebelum kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu rangkuman materi bab 3 kita. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang-orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, ia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala dan melipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kiranya materi yang kami pelajari ini menjadi berguna bagi perkembangan iman dan karakter kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.